Saudara, saatnya kita lihat apa saja yang disajikan harian Kompas di hari ini, Senin 4 Maret 2024. Pertama, kami ajak Anda untuk melihat ritual melasti di Jakarta. Foto yang ditampilkan di halaman muka ini menunjukkan umat Hindu tengah menjalankan salah satu prosesi melasti di Pura Segara, Cilincing, Jakarta Utara di hari Minggu kemarin, saudara. Nah, sebagai salah satu rangkaian peringatan Hari Raya Nyepi, bagi umat Hindu, ritual melasti jadi upacara yatnya atau penyucian diri dan lingkungan sekitar. Ritual melasti juga dilakukan untuk penyucian sarana atau perangkat ibadah di setiap pura. Ritual melasti ini diikuti lebih dari 20 pura se-Jabodetabek. Selanjutnya kami ajak Anda untuk melihat lonjakan harga beras yang juga ternyata memukul petani. Nah, lonjakan harga yang terjadi selama beberapa bulan terakhir menambah beban ekonomi warga, termasuk diantaranya adalah para petani, buruh tani, dan para pekerja di sektor pertanian. Meskipun berstatus sebagai produsen, sebagian petani padi kesulitan membeli produk beras yang harganya melonjak tinggi. Sebagian dari mereka malah berebut beras murah dalam operasi pasar serta menjadi sasaran program bantuan pangan dari pemerintah. Saudara, BPS mencatat kalau harga rata-rata beras nasional di tingkat pedagang grosir mencapai Rp14.397 per kilogram pada Februari 2024. Ini adalah angka tertinggi setidaknya sejak periode Januari 2013 atau lebih dari satu dekade. Situasi ini sangat tidak menguntungkan masyarakat kelas menengah bawah, termasuk pekerja sektor pertanian. Pasalnya mayoritas dari mereka adalah konsumen bersih beras, sehingga dengan pengeluaran yang sebagian besar untuk pangan, kenaikan harga beras semakin menyulitkan. Kami juga akan mengajak Anda untuk melihat grafis perbandingan harga beras dan nilai tukar petani tanaman pangan. Garis merah yang Anda lihat di sini adalah rata-rata harga beras per kilogramnya, sementara yang warna kuning adalah rata-rata NTP atau nilai tukar petani, yakni perbandingan indeks harga yang diterima petani terhadap indeks harga yang dibayarkan petani. Bisa dilihat dari sini, kalau harga beras sebenarnya konsisten meningkat, sedangkan NTP-nya fluktuatif. Jadi secara umum kenaikan harga beras lebih tinggi dibandingkan kenaikan NTP tanaman pangan. Kemudian selanjutnya kami akan melihat update Pemilu 2024. Ada P3 yang mempertanyakan perubahan suara tak wajar di Sirekap. Partai Persatuan Pembangunan atau P3 mempertanyakan naik turunnya angka perolehan suara partainya, seperti yang ditampilkan di sistem informasi rekapitulasi atau Sirekap yang dikelola oleh KPU. Hal sebaliknya, perolehan suara Partai Solidaritas Indonesia atau PSI melonjak signifikan dalam hitungan jam. P3 bilang di 27 Februari P3 memperoleh 3.058.000 lebih suara sehingga bisa menembus ambang batas parlemen 4% dari total suara sah nasional. Tapi 5 hari kemudian di 2 Maret perolehan suaranya turun jadi 3.037.000 sehingga persentasenya juga turun menjadi 3,97%. Tapi per minggu kemarin 3 Maret hasil penghitungan suara dari 65,81% TPS dari Sirekap, suara P3 naik lagi jadi 3.080.000 suara atau 4,01%. Di sisi lain dari pengamatan P3, di 1 Maret perolehan suara PSI melonjak 19.000 suara dalam waktu 2 jam. Hingga sepekan lalu PSI memperoleh suara sebesar 2,68%. Dan kemarin suara PSI naik jadi 3,13%. Soal temuan ini P3 sudah protes ke KPU. Sementara kalau PSI lewat wakil ketua Dewan Pembinanya, Grace Natali minta semua pihak tidak menyampaikan pernyataan tendensius karena rekapitulasi KPU masih berlangsung. KPU juga sudah bicara. Komisioner KPU Idam Holik mengajak semua pihak untuk tidak hanya melihat angka yang ditampilkan di Sirekap, tapi juga formulir C hasil yang terlampir di Sirekap. Oke, selanjutnya kita juga akan melihat soal kejutan pebalap Wyatt di kejuaraan dunia perahu motor F1. Kejutan Wyatt di kejuaraan dunia perahu motor F1 ini, pebalap tim Syariah Rusty Wyatt memenangkan kejuaraan dunia perahu motor F1 di Danau Toba, Sumatera Utara.
Wyatt yang baru kali ini juara menghadirkan kejutan di detik-detik terakhir. Suasana menegangkan sempat menyelimuti Grand Prix of Indonesia yang diikuti 17 pebalap dari 9 negara ini. Pebalap asal Swedia dari tim Bindin Vietnam, Jonas Anderson yang sekaligus juara bertahan sempat memimpin. Kemudian sempat ada saling salib, namun di trek lurus terakhir, Rusty Wyatt berhasil mendahului hingga menyentuh garis finish. Anderson akhirnya hanya bisa finish di posisi ketiga karena ada masalah juga dengan perahunya. Sementara di posisi kedua ada pebalap Swedia yang bergabung di tim Victory, Eric Stark, yang mengisi posisi kedua tadi. Menurut Wyatt, balapan di lintasan Danau Toba sulit karena syarat tikungan tajam. Pebalap juga tidak terbiasa berlomba di danau dataran tinggi dengan ketinggian 902 meter di atas permukaan laut. Dan informasi selengkapnya dapat Anda baca di harian Kompas yang terbit hari ini, Senin 4 Maret 2024 atau melalui aplikasi kompas.id.